Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Salsiana Ruspatiha dari Prodi Hubungan Internasional. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan kepada teman-teman sekalian mengenai globalisasi dan dampaknya terhadap ekonomi kita. Nah, seperti yang kita ketahui nih, perkembangan arus globalisasi ini sangat pesat pada era modern. Globalisasi memiliki ciri khas, yaitu adanya perubahan bentuk dalam perkembangan dan kemajuan teknologi, kemudian munculnya ketergantungan antar negara terkait produksi ekonomi dan pasar-pasar, kemudian masalah bersama negara-negara di dunia yang meningkat, serta terjadinya pertukaran budaya dan interaksi antar warga dunia yang sangat mudah. Nah, namun sebelum kita lanjut ke pembahasan kita selanjutnya mengenai contoh-contoh dari dampak globalisasi ekonomi ini, kita akan mempelajari dulu apa sih pengertian dari globalisasi ekonomi ini. Nah, globalisasi ekonomi adalah fenomena terjadinya pembaruan ekonomi serta munculnya ketergantungan ekonomi antar bangsa, baik di level lokal, regional, bahkan nasional, melalui pergerakan yang intensif dari produk teknologi, barang, jasa, dan modal adalah definisi dari globalisasi ekonomi. Globalisasi di sektor ekonomi sendiri kekinian muncul karena cepatnya perkembangan informasi pada semua aktivitas yang bersifat produksi, pemasaran, serta sains dan teknologi. Dalam bahasa yang lebih sederhana, kita bisa menyimpulkan bahwa globalisasi ekonomi menempatkan dunia menjadi satu kesatuan. Tujuannya adalah untuk membangun sebuah kawasan perniagaan atau perbisnisan yang luas dan melewati batasan negara. Kemudian, globalisasi ekonomi juga berkaitan sangat erat dengan fenomena perdagangan bebas yang berupaya menghapus beragam hambatan pada proses perdagangan di kancah internasional. Serangkaian hambatan itu biasanya disebabkan oleh tarif ekspor atau impor yang terlampau tinggi, sehingga menyebabkan harga barang tak lagi bersaing dengan sehat. Nah, untuk melengkapi pembahasan saya pada kesempatan kali ini, berikut ini saya akan melampirkan contoh-contoh dari dampak globalisasi kepada ekonomi kita. Hayo, di sini siapa yang suka berbelanja? Sepertinya rata-rata semua orang suka kegiatan yang satu ini, yaitu berbelanja. Nah, pada suatu waktu atau beberapa waktu mungkin kita tidak sempat berbelanja langsung ke tempatnya. Nah, berkat globalisasi pada bidang ekonomi ini sangat-sangat memudahkan kita untuk melakukan perbelanjaan secara online yang hanya dilakukan melalui smartphone kita ataupun barang-barang elektronik kita yang lainnya. Di sini saya memberikan beberapa contoh e-commerce yang ada di Indonesia seperti Lazada, Shopee, Tokopedia, Blibli, Bukalapak, OLX. Kemudian kita bisa memesan makanan dari GoFood, GrabFood, dan saya juga memberikan contoh e-commerce dari luar negeri yaitu Amazon dan AliExpress yang dimiliki oleh Alibaba. Selain kemudahan dalam berbelanja yang bisa secara online, kita juga bisa membayar secara online maupun secara langsung menggunakan aplikasi-aplikasi pembayaran yang sangat mudah tanpa menggunakan uang cash. Jadi, kita akan menjadi manusia yang cashless. Kemudian, di aplikasi-aplikasi ini selain membayar belanjaan kita juga bisa membayar tagihan listrik, biaya cicilan rumah, cicilan kendaraan, tagihan air, biaya sekolah, dan lain-lain. Saya akan menyebutkan beberapa contoh yang ada di Indonesia, yaitu seperti Dana, ShopeePay, Link Aja, GoPay, OVO. Dan yang ada di luar negeri seperti eBay, PayPal, dan Cbank. Nah, kalau globalisasi ekonomi yang satu ini sangat berkaitan erat dengan yang pertama kali kita bahas, yaitu pembelanjaan online. Ketika kita mau berbelanja online, kita juga pasti tidak ingin ribet dengan pengantarannya. Kita pasti ingin barang itu diantarkan langsung ke rumah kita. Nah, di sini saya memberikan contoh beberapa ekspedisi-ekspedisi yang sangat praktis yang akan mengantarkan barang-barang pembelanjaan Anda ke rumah Anda langsung. Ini merupakan salah satu contoh globalisasi dalam bidang ekonomi karena Anda tidak perlu secara langsung mengambil barang belanjaan Anda ke tempat jualan. Di sini yang pertama ada JNT, JNE, Tiki, Si Cepat, di luar negeri seperti ada FX dan yang lain-lain. Nah, ini adalah pembahasan terakhir saya mengenai aplikasi-aplikasi yang bisa menunjang
kelajuan arus globalisasi dalam bidang ekonomi, yaitu berkaitan dengan akomodasi. Aplikasi-aplikasi ini sangat membantu Anda untuk tidak kesusahan dalam mencapai tempat tujuan Anda, atau ketika Anda ingin berlibur, Anda tidak ada waktu memesan tiket langsung, Anda bisa memesannya melalui aplikasi-aplikasi ini seperti Traveloka, Trivago, Pergi-Pergi, Tiket.com, dan lain-lain. Kemudian untuk berpergian sehari-hari, Anda juga tidak perlu ribet untuk menaiki kendaraan Anda sendiri karena Anda bisa menggunakan Gojek dan Grab, Maxim, dan lain-lain. Nah, ini adalah salah satu contoh dari dampak globalisasi dalam bidang ekonomi yang saya tag sendiri ketika saya berbelanja. Bisa kita lihat sendiri, di situ terletak mesin yang bisa menghitung belanjaan Anda secara otomatis. Jadi, kasir tidak perlu susah-susah untuk menghitung secara manual atau menggunakan kalkulator karena sudah di-scan melalui barcode dan menampilkan harganya langsung di komputer. Sangat mudah, bukan? Mesin kasir seperti ini sangat fleksibel dan efisien dalam menghemat waktu kita saat berbelanja. Karena ketika kita berbelanja dan ingin membayar, tentu saja terkadang ada orang yang mengantri di belakang kita. Ini sangat bisa mengatasi antrian yang sangat panjang. Video kedua yang saya tag dalam materi globalisasi ekonomi ini berlokasi di tepi laut Tanjung Pinang. Bisa lihat kita sendiri dari video yang saya tag ini, marak sekali penjual-penjual yang menjajakan makanannya di sini. Juga terdapat banyak hiburan-hiburan bagi anak-anak dan keluarga. Ini membuktikan bahwa arus globalisasi ekonomi sendiri sudah sangat cepat. Bisa kita lihat dengan ramainya tempat-tempat seperti ini, berarti ramai juga informasi-informasi yang mereka dapatkan untuk mengunjungi tempat tersebut. Nah, ini contoh saya yang terakhir, yaitu berlokasi di Pondok Santai Tanjung Pinang. Ini adalah metode pembayaran yang sangat praktis karena tinggal scan dengan fitur QRIS di m-banking kita untuk men-scan harga belanjaan kita. Inti kesimpulan dari pembahasan pada kesempatan kali ini adalah sangat banyak dampak positif dari globalisasi ekonomi. Beberapa contohnya adalah seperti kemudahan untuk mengimpor barang dari luar negeri dengan harga yang terlampau sangat relatif terjangkau. Kemudian banyak peluang-peluang bagi pengusaha untuk mengekspor barangnya ke luar negeri. Kemudian seperti gampangnya kita mempromosikan produk jualan kita, dan masih banyak yang lainnya. Tentu saja globalisasi ekonomi memiliki dampak negatif, yaitu seperti terjadinya persaingan antara produk-produk mancanegara dengan produk-produk lokal seperti Starbucks, KFC, McDonald's, dan lain-lain akan memicu persaingan dengan produk-produk lokal Indonesia. Kemudian kekurangannya lapangan pekerjaan karena sumber daya manusia kita bisa digantikan dengan teknologi mesin pada bidang ekonomi. Dan yang ketiga, terjadinya perilaku hidup konsumtif karena saking mudahnya mendapatkan sesuatu secara online. Sekian penjelasan saya tentang materi globalisasi ekonomi pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice day.